sudah siap masuk di dalam kuasa hadirat-Nya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya, kepada saudara sekalian semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama akan puji. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Sungguh Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, Tuhan, terima kasih memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi memandang wajah, masuk di dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Terima kasih. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, mari angkat tangan kita. Oh Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
begitu luar biasa sekali buat kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menikmati kecintaan dengan Engkau Tuhan pagi ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Kami haus akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita kembali boleh beribadah di pada pagi hari ini. Kita telah memuji Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini sekalipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, kita tidak kehilangan konsentrasi, kesungguhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya saya akan mengajak saudara-saudara membaca 2 ayat dari firman Tuhan, yaitu Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudara, ayat yang berikutnya kita akan membaca, yaitu di dalam kitab Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat kamu. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, keputusan iman yang penting di saat yang genting, yang sangat genting. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sementara kami ada di rumah masing-masing, kami menyaksikan ini melalui YouTube, kiranya Tuhan akan menolong sehingga kami beroleh kekuatan, pengharapan, penghiburan dari Tuhan, sehingga di dalam masa-masa seperti ini kami tetap bertumbuh di dalam iman kepadamu, kami tetap berharap kepadamu, kami tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan memberikan kepada kami pemahaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan tema kita, yaitu keputusan iman yang penting di saat yang genting, saudara-saudara sekalian, kita perlu menyimaknya dengan baik. Saat ini sudah hampir kurang lebih 2 tahun kita sama-sama seluruh dunia mengalami efek atau dampak dari pandemi virus COVID-19 itu. Baik dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak keamanan, dampak aktivitas, dan segala macam sangat dipengaruhi. Kita tidak tahu ke depan ini apa lagi yang akan terjadi. Karena menurut firman Tuhan, kesulitan yang akan kita alami di akhir zaman itu diberikan satu catatan, sebelumnya tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi, dan setelahnya tidak akan terjadi lagi. Dan salah satu hal yang kita lihat yang belum pernah terjadi sepanjang umur hidup kita, yaitu pandemi seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudara, tentu saja di saat-saat seperti ini perlu diketahui oleh saudara semua, kita
harus mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kita mungkin menghadapi saat genting di dalam kehidupan kita, barangkali misalkan saudara terancam di PHK, mungkin tingkat usaha yang menurun, kemudian juga ada keluarga atau anggota keluarga kita yang kita kasihi sakit ya, bahkan sakit ya, kena virus COVID-19 ini atau hal-hal yang lainnya, atau juga persoalan-persoalan yang sekaligus terjadi, misalkan satu di PHK dari tempat pekerjaan, kemudian sakit juga, kemudian masalah ekonomi juga, kemudian ada masalah rumah tangga juga. Dan pada saat-saat seperti itulah kita sebagai orang beriman harus mengambil keputusan yang benar sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara, di Alkitab ini kita akan belajar dari 3 tokoh iman ya, yang dikenal atau dicatat dengan nama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara-saudara, 3 orang tokoh ini bisa saudara baca ya melalui kitab Daniel pasal 3 ya. Kitab Daniel pasal 3, kalau saudara mau membaca sepenuhnya itu Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30, atau kalau saudara lebih lengkap membaca kitab Daniel pasal 1 sampai dengan pasal 6 ya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini satu fakta kita kadang-kadang tidak bisa menghindar ya, dari keadaan yang harus kita hadapi pada saat yang saya sebut itu tidak siap, barangkali pada saat yang kita tidak duga ya. Tetapi ternyata itu harus dihadapi, dan kemudian kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa mengulur waktu, tetapi harus pada saat itu juga mengambil keputusan. Nah, sebab itu kita mau belajar dari 3 tokoh iman ini. Ketika saat yang genting mereka mengambil keputusan ya, dan keputusannya adalah keputusan yang benar ya. Kita akan melihat yang pertama saudara-saudara, yaitu saudara-saudara, kita akan melihat di dalam ayat ini, yaitu Daniel pasal 3 ayat 5. Saudara-saudara, pada waktu itu kalau kita lihat kisahnya di dalam Daniel pasal 1, ada 4 orang Ibrani atau dari orang Yahudi ya, yang menjadi tawanan ya, tetapi bukan tawanan dalam arti dalam penjara, tetapi mereka sebagai orang yang kemudian dididik untuk mengabdi kepada Raja Nebukadnezar, yaitu 4 orang, Daniel, kemudian Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka dididik selama kurang lebih 3 tahun, dan setelah diuji saudara langsung oleh Raja Nebukadnezar, ternyata keempat orang ini punya kemampuan yang luar biasa karena roh Tuhan yang ada di dalam diri mereka, yaitu mereka didapati hikmatnya itu 10 kali orang yang ahli. Jadi bukan 10 kali orang yang biasa, tetapi justru 10 kali orang ahli, dan kemudian mereka ditempatkan menjadi pejabat-pejabat di kerajaan Babilonia ini. Nah, kemudian di pasal 2 saudara kita akan melihat juga pada waktu itu Sadrah, Mesah, dan Abednego juga ahli-ahli yang pada waktu itu ada pejabat-pejabat lain selain pada mereka itu diberikan satu tugas oleh raja ketika Raja Nebukadnezar ini bermimpi dan mimpinya lupa ya. Kemudian dia mengundang para ahli ini dan berkata, saya pengen mimpi itu diceritakan, dan kemudian artinya juga minta diberitahu kepada dia. Nah, waktu ditanyakan mimpinya apa, ternyata Raja Nebukadnezar ini lupa mimpinya, saudara. Ya.
Dan kemudian dia namanya juga kaisar, pada waktu itu dia berkata, kalau nggak ada yang bisa, ya, maka semua ahli-ahli itu akan dibunuh, termasuk tentu saja Sadrah, Meshach, Abednego ini dan Daniel. Jadi pada waktu itu mereka berempat diceritakan di Alkitab, saudara, dalam keadaan yang tertekan itu, mereka kemudian sama-sama berdoa dan minta kasih sayang Tuhan, minta anugerah Tuhan, sampai kemudian Tuhan memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar ini dan artinya kepada Daniel. Akhirnya Daniel memberitahukan, dan Raja memang sudah berjanji kalau yang bisa memberitahu mimpinya dan mengartikannya, maka dia akan diberikan banyak hadiah dan diberikan jabatan. Pada waktu itu Daniel kembali mengalami satu masa yang indah di dalam kerajaan Nebukadnezar ini, yaitu Daniel ini mendapat poin, ya, dipromosikan menjadi pejabat yang lebih tinggi. Dan kemudian bukan hanya itu, Daniel kemudian mengusulkan kepada Raja Sadrah, Meshach dan Abednego ini menjadi pejabat di lapangan, saudara, untuk Nebukadnezar ini. Dan kemudian mereka juga menjadi pejabat tinggi. Nah, kita melihat kisah-kisah ini bahasanya itu musim selalu berganti, ya. Nanti sebentar begini, sebentar begitu. Memang kita tidak bisa mengingini sesuatu yang terus sama, enak, ya, nyaman. Dan kemudian di pasal 3 ini ada satu hal yang lain, yaitu ketika raja ini mendirikan patung yang kurang lebih tingginya 30 meter dan lebarnya kira-kira 3 meter. Dan waktu itu penabisan dikatakan oleh firman Tuhan, seluruh pejabat-pejabat seluruh suku-suku bangsa yang ada di Babilonia ini mereka suruh berkumpul. Dan ada satu perintah di dalam, atau satu acara di dalam penabisan ini, yaitu menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar ini. Dan saudara, dikatakan perintahnya seperti ini, ya. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, ya, seruling, kecapi, rebab, gambus, atau bunyi-bunyian yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembahnya akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini saudara, Sadrah, Meshach, Abednego ini tidak bisa menghindar karena seluruh pejabat diundang, ya. Saya memang tidak lihat di sini ada Daniel. Daniel ada di istana, rupanya dia tidak termasuk yang hadir pada waktu itu, ya. Nah, tetapi Sadrah, Meshach, Abednego ini mereka hadir, ya. Dan ketika bunyi-bunyian dibunyikan, maka ketiga orang ini dan termasuk seluruh bangsa, pejabat-pejabat yang berkumpul pada waktu itu harus menyembah patung itu. Saudara-saudara, jelas perintahnya ini, ya. Jadi artinya kalau menolak untuk menyembah berarti taruhannya adalah dikremasi hidup-hidup, ya. Orang biasa dikremasi udah mati, ini hidup-hidup dikremasi, karena masih hidup dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala, ya. Saudara, kalau kita melihat kitab Wahyu, ya, di dalam kitab Wahyu, saudara, Wahyu 13 ayat 15, kalau kita membaca di sana, tantangan ini rupanya bukan hanya dihadapi oleh Daniel, oleh Sadrah, Meshach, Abednego pada waktu zaman itu, tetapi akan dihadapi juga kelak, ya, di akhir zaman ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15, ya. Wahyu 13 ayat 15 di sini tidak ada, saya akan bacakan buat saudara. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, ya. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, jadi pada zaman Daniel dan kemudian kelak di kemudian hari di dalam kitab Wahyu itu ternyata akan ada juga pemaksaan untuk menyembah patung itu.
Jadi saudara-saudara, tentu saja dalam hal ini saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tetapi saya ingin mengingatkan kepada saudara dan kita semua bahwa tantangan kita sebagai orang beriman itu akan berlanjut dari waktu ke waktu. Ya. Dunia ini membenci Kristus, dunia ini membenci Juru Selamat kita, dan Yesus sendiri mengatakan kalau dia membenci aku, dia juga akan membenci kamu. Ya. Sebab itu saudara-saudara juga dikatakan oleh bagian firman Tuhan di bagian lain, oleh karena namaku kamu akan dibenci oleh semua bangsa di bumi ini. Wah, jadi pada waktu itu Daniel ini sungguh sangat berat sekali saudara. Ya. Kalau kita misalkan pada waktu itu hadir bersama-sama Daniel, saya nggak tahu saudara dan saya mengambil keputusan apa. Ya. Apakah kita akan artinya ya udahlah menyembah aja ya. Nanti kan kalau kita udah itu kita minta ampun ya kepada Tuhan ya, seperti gitu ya. Tetapi Sadrah, Meshach, Abednego ini di dalam pergumulannya kemudian dia kita akan lihat dia memutuskan sesuatu yang penting yang menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Sudah kita teruskan lagi. Jadi di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 6 ini dengan jelas, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Jadi nggak pakai ngobrol dulu saudara, ya, nggak pakai pengadilan dulu, nggak pakai diproses dulu. Pokoknya kalau saat itu dia tidak menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, tentu kita sudah tahu kisah ini ya, apa yang akhirnya terjadi. Tetapi sementara kita sudah mengetahui itu, mari kita merenungkan apa yang akan saudara putuskan ketika misalkan saudara dalam posisi Sadrah, Meshach, dan Abednego itu. Ya. Kita teruskan lagi saudara. Keputusan iman yang penting di saat yang sangat genting. Nah, pada waktu itu Sadrah, Meshach, dan Abednego dikatakan oleh firman Tuhan melanggar titah Raja Nebukadnezar dan taat kepada Allah. Hukum, salah satu hukum dari 10 hukum yang diturunkan Tuhan melalui Nabi Musa dikatakan bahwa jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Dan Sadrah, Meshach, dan Abednego itu mentaati ini. Ya. Nah, saudara, dikatakan akhirnya Sadrah, Meshach, dan Abednego ini diadukan oleh pejabat yang lainnya. Ya. Jadi saudara, sesama pejabat, sesama pegawai, ya, bahkan sesama hamba Tuhan kadang-kadang saling menjatuhkan, ya. Bukan memperbaiki kinerja yang baik, tapi cari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jadi pada waktu itu juga kalau kita tahu ya track record dari Sadrah, Meshach, Abednego, ya, kita lihat juga Daniel sebagai atasan mereka. Ketika dilihat atau dicari kesalahannya dari pekerjaan itu, mereka nggak didapati kesalahan. Masalah kerjaan itu tidak jadi masalah. Semuanya betul-betul mereka mengabdi dengan baik, sekalipun rajanya itu Nebukadnezar itu bukan orang beriman. Tapi karena orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu punya tanggung jawab itu bukan kepada manusia, tetapi punya tanggung jawab itu kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Sebab itu sekalipun atasannya itu bukan orang beriman, tetapi kinerja Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego itu memuliakan nama Tuhan. Tidak memalukan Tuhan sebagai juru selamatnya. Nah, saudara, kemudian pada waktu itu karena kita kebayang ya, semua orang menyembah, 3 orang ini tetap berdiri. Jadi bagaimanapun bersembunyi, bagaimanapun mereka mungkin tubuhnya nggak terlalu tinggi, tetapi
mereka toh akan ketahuan. Jadi tidak bisa menghindar, saudara. Kelihatan bahwa mereka itu tidak mentaati perintah Nebukadnezar. Akhirnya mereka diadukan, ya, dan ketika diadukan, kemudian Raja Nebukadnezar ini berkata kepada mereka, ya, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi dan bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Wah, ini luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nebukadnezar ini, jadi jelas saudara, Sadrah, Mesak, Abednego sekarang setelah diadukan itu dia dipanggil, sekarang mau diberi kesempatan kedua. Ya. Orang seringkali minta kesempatan kedua. Ya. Tapi di dalam hal iman ini ternyata apa yang kita akan lihat, mereka tidak mengambil kesempatan kedua ini. Ya. Dan saudara-saudara, kita juga melihat satu informasi di sini, ya. Dan dikatakan oleh Nebukadnezar, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jadi kalau dari sisi ini ternyata dewa-dewa itu kalah sama Nebukadnezar, ya. Karena Nebukadnezar berkata seperti itu, ya. Tetapi yang jelas kalau kita lihat nanti di pasal 4, memang Nebukadnezar ini dikatakan meninggikan diri, ya. Jadi apakah di dalam kesombongannya itu dia berkata seperti itu, ya. Jadi dia berkata, pada zaman itu saudara, kalau suatu bangsa dikalahkan oleh bangsa yang lain, kesimpulan dari budaya pada waktu itu berarti dewanya atau allahnya dari bangsa yang dikalahkan itu juga kalah. Ya. Sebab itu kalau kamu sekarang sudah dijajah, sekarang kamu menjadi orang buangan istilahnya, walaupun dia sebagai pejabat, ya, tetapi dia itu adalah bangsa yang sudah dikalahkan dan allahnya juga termasuk sudah dikalahkan. Sebab itu dia dengan berkata, dan dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari tanganku? Ya. Saudara-saudara, kita akan teruskan. Ya. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ya. Jadi di ayat selanjutnya, di ayat 16, lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena dia mengatakan seperti ini, saudara. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Jadi Sadrah, Mesak, Abednego ini dia melihat satu kemungkinan, ya. Walaupun Raja Nebukadnezar dia berkata, dewa mana yang sanggup melepaskan kamu dari tangan? Tetapi dia berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Itu kemungkinan pertama. Kita sama saudara, kalau kita dalam kesulitan, dalam tekanan seseorang, kita mungkin berpikir seperti ini, bisa melepaskan kita dari satu bentuk kesulitan. Kesulitan apa saja, ya, yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita sangat berharap kita dilepaskan dari itu semua. Nah, tetapi saudara-saudara, kemudian Sadrah, Mesak, dan Abednego ini berkata lagi yang lain, tetapi seandainya tidak, seandainya terpaksa dia harus masuk ke dalam dapur api itu, hendaklah tuanku mengetahuinya. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas tuanku yang Tuhan dirikan. Jadi saudara, dari dua ayat ini kita bisa mempelajari, ya, kita bisa melihat kepada diri kita. Kita bisa melihat sekelilingnya orang-orang Kristen
orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini. Saya justru sering mendengar sebaliknya. Ya. Ada orang yang berkata begini, kalau usaha saya tidak maju lagi, padahal saya udah berdoa, saya tidak akan berdoa lagi, saya tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak akan peduli lagi soal Tuhan. Ada lagi mungkin yang mengatakan kalau penyakit saya ini tidak sembuh, padahal saya sudah berdoa, saya mohon kepada Tuhan, saya sudah ke gereja, padahal saya sudah ngasih persembahan, saya tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak peduli lagi Tuhan itu apa. Ya, nyatanya sakit saya masih tetap tidak sembuh. Ya. Jadi saudara, alih-alih punya komitmen untuk setia kepada Tuhan, justru bahasa saya itu mengatakan justru mengancam kepada Tuhan ketika dalam saat genting, ketika saat krisis. Ya. Saudara-saudara, kita yang mana? Apakah kita yang seperti Sadrah, Mesakh, Abednego ini mengambil dua kemungkinan yang tentu diharapkan yaitu dilepaskan, atau kemungkinan yang kedua kalau sampai kemudian kita harus melaluinya, kesulitan itu. Ini belum dibakar loh saudara, belum dimasukkan ke nyala api, tapi dia sudah ambil keputusan. Tidak akan menyembah patung, sekalipun mereka harus masuk ke dalam dapur api. Nah resikonya apa saudara? Ya, resikonya apa keputusan ini? Semua keputusan di dalam kehidupan kita itu pasti ada resikonya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar itu menjadi sangat marah. Ya. Dan kemudian dikatakan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Jadi mereka diikat, dikatakan oleh firman Tuhan dengan topiknya, dengan segala diikat ya. Kemudian saudara-saudara, perapian itu nyalanya dinaikkan ya ke tingkat kepanasannya, mungkin ditambah bahan bakarnya ya. Kalau karena dulu tentu bukan pakai ini, barangkali kayu bakarnya ditambah lebih banyak ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan sangat panas ya. Sampai-sampai dikatakan di sini walaupun orang-orang yang melemparkan Sadrah, Mesakh, Abednego itu sangat kuat, dikatakan oleh firman Tuhan ketika mereka melemparkan Sadrah, Mesakh, Abednego ke dalam api yang bernyala-nyala itu, justru mereka duluan yang mati ya. Tapi Sadrah, Mesakh, Abednego kemudian masuk ke dalam dapur api ini. Saudara-saudara, pada waktu itu tentu saja para saingan pejabat ini berkata, wah, kalau mereka mati kita akan dapat promosi ya. Kedudukan itu yang ditinggalkan oleh mereka bertiga itu akan diberikan kepada kita ya. Dan di antara mereka juga tentu ada persaingan lagi ya. Jadi bahasanya itu dipupuas saudara ya, syukurin gitu ya, mati dibakar ya, dikremasi hidup-hidup saudara ya. Nah tapi saudara-saudara, berselang beberapa saat ternyata apa yang dipikirkan itu tidak terjadi. Justru kita akan melihat di sini bagaimana keputusan yang penting, keputusan yang sangat penting diambil dalam keadaan situasi yang sangat genting oleh orang-orang beriman ini, yaitu keputusannya adalah untuk taat tetap kepada Tuhan walaupun melanggar perintah raja. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi kemudian. Ini kata firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Jadi barangkali raja ini salah lihat ya. Barangkali ada salah satu dari laskar itu yang melemparkan itu ikut kecemplung ya, ikut masuk ke dalam dapur api ini. Karena itu untuk memastikan itu Raja Nebukadnezar, bukankah katanya 3 orang tadi yang kita masukkan itu. Dan kemudian orang yang banyak itu artinya saksi-saksi berkata, iya betul, memang hanya 3 orang katanya, kata Nebukadnezar. Tetapi
ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tentu Nebukadnezar ini tidak mengenal Allah Israel, ya. Tapi sekarang dia menyaksikan kuasa, kehebatan, kedahsyatan dari Allah Israel, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Dikatakan tadi, saudara-saudara, ada 3 orang yang dimasukkan, tetapi kemudian ada orang yang keempat. Saudara, sekarang mungkin suami istri menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Saudara, ada yang ketiga. Bukan hanya saudara 2 orang, tapi ada orang yang ketiga, yaitu Yesus. Yaitu Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, dalam segala situasi, Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin juga di sini ada yang sedang mengalami kesulitan, misalkan tentang sakit penyakit. Saudara tidak ditinggalkan. Sekalipun saudara mungkin sudah berobat, bahkan berobatnya udah bosan, saudara, saya ingin mengatakan ada orang yang kedua yang berserta dengan saudara. Firman Tuhan mengatakan, saudara, Dia sudah menanggung kelemahan kita dan memikul kesakitan kita di atas kayu salib. Itu Tuhan yang mengatakannya. Jadi saudara-saudara, dikatakan juga di bagian lain oleh firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara lihat di sini, 3 orang ini tidak ditinggalkan sendiri. 3 orang ini disertai oleh orang yang keempat, dan orang yang keempat itu adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi saat ini saudara, ketika sudah menghadapi sepertinya harus melewati api pencobaan, sangat takut, sangat gentar, kita nggak tahu bisa lewat atau tidak. Tetapi pada saat ketika saudara mengatakan, Tuhan, kalau saya harus lewat ini, kalau saya harus menghadapi ini, saya percaya Tuhan, saya tidak seorang diri. Saya tidak hanya sekeluarga saya menghadapi ini, tapi Engkau ada bersama dengan keluarga kami. Ketika kami dengan teman-teman usaha kami sedang menghadapi kesulitan usaha, bukan hanya kami yang sedang menghadapi, tapi Engkau berserta dengan kami sebagai orang-orang yang beriman. Bukankah ini satu kekuatan buat kita, saudara? Keputusan itu sangat penting dalam hidup saudara. Ketika saudara mengambil keputusan di saat kritis, di saat yang sangat penting, di saat yang sangat genting, saudara mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, itu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup saudara. Dan saya percaya Tuhan yang akan mensupport. Kemudian saudara-saudara, kita akan melihat apa dampaknya selain daripada itu. Jadi dampak yang pertama adalah bahwa Raja Nebukadnezar ini melihat bahwa ketiga orang itu tidak mati di dalam api, ya. Bahkan dia melihat orang yang keempat. Saudara, kita teruskan lagi. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesakh, Abednego dari api itu. Kemudian saudara-saudara, kita teruskan lagi apa yang terjadi. Jadi pada waktu masukan dilemparkan, sekarang keluar bisa berjalan. Kenapa? Kalau tadi diikat nggak bisa dia jalan. Kenapa? Karena ternyata tali pengikatnya itu terbakar oleh api, tetapi bajunya, jubahnya, rambutnya tidak. Ya. Dan para wakil raja, jadi disaksikan bukan hanya oleh raja. Ya. Para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu. Tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Jadi saudara-saudara, ketika Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini mengambil satu keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang dapat melindungi mereka, yang dapat menolong mereka, sekalipun ada kemungkinan dia tidak tertolong, saudara, dan tetap mati di dalam dapur api itu. Keputusan ini kemudian berakibat apa? Satu, Nebukadnezar melihat Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup Sadrah, Mesakh, Abednego ini. Dan ternyata bukan hanya Nebukadnezar, tetapi
para pejabat, orang-orang di sekitar itu melihat kuasa Tuhan dinyatakan pada saat itu. Saudara, ujian kehidupan kepada kita, kesulitan yang kita hadapi atau yang akan kita hadapi akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Manakala kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan ini untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Seperti juga pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 73 dikatakan, saudara-saudara, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetapi bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kita di saat sekarang seperti ini perlu keputusan seperti itu. Setiap kita perlu mengambil keputusan itu. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap akan beriman kepada Tuhan. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, aku tetap mau berharap kepada Tuhan. Aku tetap mau bersandar kepada Tuhan. Kita akan melihat dampaknya, saudara. Bahwa keyakinan saudara, kesediaan saudara untuk tetap taat kepada Tuhan akan berbuah sesuatu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang dimuliakan. Kita akan melihat ayat berikutnya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dalam melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wah, saudara ya. Jadi ini Nebukadnezar ini kalau sudah lihat di sini Sadrah, Mesah, Abednego tuh ngambil keputusan. Setelah itu sampai kita lihat di ayat 30 itu udah nggak ngomong lagi ya. Sadrah, Mesah dan Abednego itu udah nggak ngomong lagi, dijeblosin masuk ke dalam dapur api, masuk, nggak berteriak, nggak menghujat, nggak memaki-maki ya, nggak minta diampuni, nggak minta macem-macem, nggak ada lagi kata-kata itu karena keputusan sudah diambil, saudara. Yang selanjutnya, saudara-saudara, justru yang banyak berbicara itu adalah Nebukadnezar, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Diharapkan, saudara, kesaksian yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar ini terjadi juga di dalam hidup kita. Dengan keadaan tentu yang berbeda. Kita bukan Sadrah, Mesah dan Abednego, tetapi kita mungkin bisa menghadapi hal-hal yang mirip, tekanan-tekanan seperti Sadrah, Mesah dan Abednego ini. Dikatakan oleh Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Saudara, Nebukadnezar ini ngerti ya, yang hebat itu bukan Sadrah, Mesah, Abednego ya, karena mereka tahu, karena Nebukadnezar ini juga tahu bahwa itu orang biasa ya. Tapi yang hebat itu adalah Allahnya, Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah dan Abednego ini ya. Saudara, penting nih belajar kayak gini ya. Tidak ada yang perlu dipuji di dalam kehidupan kita selain Allah ya. Hanya Dia yang layak dipuji, menerima pujian ya, dari kita semua ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Sadrah, Mesah, Abednego itu hamba-hambanya, bukan tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Dan dikatakan oleh gini, Ia melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Jadi Nebukadnezar ini tahu ya, bahwa ini berkaitan dengan kepercayaan. Jadi mereka melanggar titah raja itu karena satu kepercayaan, bahwa dia percaya kepada Allah, dia mau taat kepada Allah yang dia percaya. Dikatakan mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, di dalam kesulitan ini bisa jadi kita tergoda, ada orang yang mengatakan, mari kita pergi kepada orang pintar supaya usahanya lebih maju. Mari kita pergi ke orang pintar supaya sakitnya sembuh. Mari kita cari ke pengobatan-pengobatan yang pakai jimat-jimat atau pakai air atau pakai apa, saudara ya. Karena kita dalam kesulitan. Mungkin saja kita pada akhirnya mengambil keputusan untuk ikut serta. Tetapi saudara, sebagai orang beriman pada saat ini saya mengajak,
dalam segala keadaan. Sekalipun begitu sulitnya saudara, mari saya mengajak kepada saudara, mari saudara ambil keputusan tetap. Bagaimanapun keadaannya Tuhan, saya tetap akan menyembah Engkau. Engkaulah satu-satunya juru selamat saya. Engkau satu-satunya yang menguatkan saya. Kalau Engkau misalkan tetap mengizinkan saya ini mengalami sakit, ya, saya percaya Engkau akan memberikan kekuatan saya melewati ini. Cara saya menghadapi tubuh yang sakit berbeda dengan orang yang tidak beriman. Cara saya melihat atau menghadapi usaha yang menurun beda dengan orang yang tidak beriman. Cara saya menghadapi ketika saya terancam PHK beda dengan orang yang tidak beriman. Bedanya di mana? Dia mengambil keputusan untuk tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, bagian ini saya kira bukan bagian kita ya, tetapi ini Raja Nebukadnezar kembali yang mengatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Jadi pada umumnya di luar itu saudara, ya, kepercayaan itu dipaksakan, diancam. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti, kita itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan karena diancam kalau nggak percaya masuk neraka. Sama sekali bukan itu tujuan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin memberitahu kepada kita betapa Dia mengasihi kita sampai Dia mengutus Yesus Kristus putranya yang tunggal datang ke dunia ini, yang sebentar kita akan memperingatnya dan merayakannya. Untuk apa saudara? Untuk mencari kita, untuk memanggil kita yang berdosa, untuk diapakan? Bukan untuk dipentung, bukan untuk dipaksa masuk ke neraka, tetapi saudara untuk supaya bertobat dan kemudian diselamatkan. Dia mati di atas kayu salib dan Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab itu saudara-saudara, berita utama dari Injil itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan ancaman neraka Tuhan, bukan hukum-hukum, tetapi bagaimana kasih karunia Tuhan itu menyebabkan setiap orang mempunyai harapan, sehingga dia bisa melihat Kristus yang satu-satunya di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan hidupnya. Saudara-saudara, sekali lagi, kekristenan tidak disebarkan di bawah ancaman. Kekristenan disebarkan di dalam kasih Allah yang terlebih dahulu dirasakan oleh setiap orang yang menyebarkannya. Saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di bagian akhir ucapan Nebukadnezar ini berkata begini, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara, kalau seandainya kata pemerintah di Indonesia mengatakan seperti Nebukadnezar itu, apabila orang menghina Allahnya orang Kristen, rumahnya akan dirobohkan, orangnya akan dipenggal-penggal. Ya. Kira-kira apa dampaknya ya, bagi dunia ini? Ya. Tentu saja sangat menakutkan. Ya. Akan diprotes di berbagai tempat. Tetapi saudara, ada yang lebih penting. Ya. Itu tidak penting. Seperti saya mengatakan, Kristenan, Injil diberitakan dengan kasih, bukan dengan ancaman. Ya. Tapi ada satu hal yang penting yang kita lihat di sini, yang diucapkan oleh Nebukadnezar. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara-saudara, tidak ada Allah lain kecuali Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat melepaskan secara luar biasa, secara tuntas. Bahkan kita pertama-tama dilepaskan bukan dari kesulitan ekonomi, kita tidak dilepaskan bukan dari sakit penyakit, kita pertama-tama dilepaskan dari apa saudara? Dilepaskan dari dosa, hukuman dosa karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tidak ada pribadi yang lain bisa melepaskan itu
kecuali Yesus yang kita sembah. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, percayalah Dia akan melepaskan kita kalau kita harus melaluinya. Percayalah Dia punya cara, bahkan sangat banyak cara yang Dia gunakan untuk melepaskan kita. Kita teruskan yang berikutnya, saudara-saudara, bagian akhir ini. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya. Dikatakan di bagian akhir, saya ingin menyampaikan kepada saudara, keputusan iman yang penting di saat yang genting. Keputusan penting sebagai orang beriman mengabaikan perintah manusia, mentaati perintah Allah. Sekali lagi, keputusan penting sebagai orang beriman mengabaikan perintah manusia, mentaati perintah Allah. Ketika perintah manusia ini berlawanan dengan perintah Allah. Sebagaimana Yesus mengambil resiko dan bersedia taat, disalibkan dan menyerahkan nyawanya ganti kita. Demikian kita juga taat kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Saat ini Tuhan, bagi sebagian kami, bahkan mungkin akan sebentar lagi kami akan menghadapi saat-saat yang genting, saat-saat yang kritis dalam hidup kami. Entah karena sakit penyakit, entah karena usaha, entah karena persoalan rumah tangga, entah karena persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan apapun juga Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh mengambil satu keputusan yang penting dalam kehidupan ini, yaitu untuk tetap percaya kepadamu. Yaitu keputusan untuk tetap percaya dan taat dan bersandar kepadamu. Apapun yang terjadi, kalau kami pernah mengancam kepadamu Tuhan, karena penderitaan kami, karena kesulitan kami mohon ampun. Dan sekarang ini Tuhan, biarlah Engkau membuat kami setia kepadamu, seperti Engkau setia kepada kami. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Bagaimanapun keadaan di depan kami ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, bukan hanya pada saat-saat senang, tapi dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap keluarga, atas setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, hiburkan, berikan kekuatan, berikan pengharapan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat kasih karunia Tuhan atas setiap rumah tangga. Di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.